ini kita hidup di zaman dimana satu potongan video bisa merubah sebuah cerita yang utuh. Satu judul dramatis bisa membentuk sebuah opini tanpa memberi ruang untuk berpikir. Dan bahkan yang parahnya lagi, satu ketikan jari dapat membuat seseorang berakhir tragis. So, beberapa waktu lalu kita ramai membicarakan salah seorang mahasiswa bernama Timothy. Yang menariknya di sini adalah bukan tentang peristiwanya, tapi tentang bagaimana cara orang untuk merespon kasus tersebut gitu. Oke, sering sadar nggak sih kalau belakangan ini terkadang yang sering viral itu bukan tentang kebenaran atau faktanya, tapi gimana cara seseorang untuk membentuk sebuah emosi melalui persepsinya sehingga dapat menggiring opini publik gitu. Dalam kasus kali ini, mungkin yang kita lihat hanyalah sebuah potongan video ataupun judul berita bullying, dan sebenarnya lebih dari itu, ini tuh adalah sebuah narasi yang bisa dibilang berkembang dengan cepat. Dan pernah nggak sih kalian ngebayangin gitu, gimana rasanya jadi orang yang ibaratnya tiba-tiba dibicarakan banyak orang gitu, terus dijudge semua orang, dan ketika kamu dijudge itu tuh kamu nggak tahu apa-apa gitu. Ibarat kata, melalui kasus ini kita bilang bahwa ngerasain jadi orang yang ketika meninggal pun dia masih tetap diobrolin gitu. Dan di titik itulah rasa sakit ini tuh bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Intinya ini tuh soal dimana kita sebagai manusia kehilangan ruang untuk memanusiakan manusia. Dan menariknya lagi, ternyata lewat kasus ini Al-Quran sudah membahas sebelumnya. Al-Quran gak cuma berbicara soal iman, tapi Al-Quran juga berbicara soal bagaimana komunikasi, bagaimana mengelolanya, bagaimana menyampaikannya, dan hal ini juga selaras dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Nah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi, menjelaskan bahwa ayat ini tuh merupakan peringatan yang cukup keras buat kita selaku orang yang beriman, bahwa kita nggak boleh gegabah dalam bertindak sosial, dalam menyampaikan sebuah berita ataupun sebuah informasi. Intinya kita harus memilih ketika kita berbicara gitu. Yang jelas, apalagi kalau si beritanya ini tuh belum terverifikasi benar gitu, karena ibaratnya ketika informasi ini tuh salah, itu tuh bisa menimbulkan sebuah kezaliman gitu. Dan sebagaimana disebutkan juga dalam hadis gitu ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cukuplah seseorang berdosa dengan menyampaikan semua yang ia dengar. Intinya atau sederhananya, cukup di sini itu tidak dikurangi atau tidak dilebih-lebihkan. Jadi nggak semua hal harus kalian share, nggak semua hal harus kalian sebarkan atau kalian viralkan, nggak semua hal, karena ini juga yang bisa dibilang bentuk dari tanggung jawab kita gitu. Dan ini selaras dengan apa yang Allah sampaikan gitu ya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang intinya tuh tentang etika untuk menyampaikan informasi. Ayatnya tuh seperti ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Shadaqallahul Azim. Bagaimana dijelaskan dalam tafsir Jami' al-Bayan yang dikarang oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari yang menafsirkan bahwa kata hikmah di sini tuh adalah kemampuan untuk menempatkan sesuatu, baik itu cara, baik itu waktu, bahkan penyampaiannya pun dilakukan secara tepat. Jadi ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu hal atau punya niat baik untuk kebenaran, harus selaras dengan caranya juga gitu. Niat di sini atau sebagaimana yang dipertegas juga oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, bahwasanya ketika sebuah kebenaran tidak disertai dengan kelembutan, itu tuh seringkali tidak menyentuh hatinya gitu. Dan hal itu juga yang selaras dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, yang hadisnya nggak asing lagi lah, berbunyi barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari kiamat, hendaklah berkata baik atau diam. Kita seringkali salah persepsi. Jujur-jujuran aja deh, pernah nggak kalian mikir kayak diam tuh berarti kita kalah, diam tuh berarti tanda bahwa kita tuh lemah? Padahal diam di sini adalah bentuk kebijaksanaan, bentuk kedewasaan seseorang untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang mungkin ketika dia ucapkan akan berdampak buruk. Sebagaimana dipertegas juga oleh seorang filsuf Yunani kuno, yakni Socrates, bahwa ada 3 tahap untuk kita bisa menguji sesuatu itu boleh diucapkan atau dibicarakan atau enggak. Pertama, apakah itu benar atau enggak? Kedua, perlu disampaikan atau enggak? Ketiga, ketika itu disampaikan, baik atau dampaknya seperti apa? Nah, nilai-nilai ini juga yang plot twistnya gitu ya, ternyata selaras dengan prinsip tabayun dalam Al-Quran gitu. Tabayun di sini juga kan kita berbicara tentang berita yang kita terima itu harus kita cross check benar atau enggaknya. Terus kita nggak bisa semerta-merta menambah ataupun apa ya, kayak mencerna itu secara yaudah itu aku percaya ini benar gitu. Bahkan ketika aku ngomong kali ini pun kalian harus harus bisa cari tahu ini benar atau enggak. Nah, terus tabayun di sini juga ketika udah tahu ini benar, kita perhatiin ini perlu kita share nggak sih, atau misalkan cuman ya udah ini mah gosip doang yang ya udah buat konsumsi pribadi, nggak usah disebar gitu ke grup-grup WhatsApp. Nah, terus yang ketiganya, ini tuh berbicara tentang esensi ataupun aksiologinya. Apakah ketika udah disampaikan, perlu disampaikan, ini tuh bisa berdampak baik atau enggak, atau justru malah memecah belah umat gitu ya. Dan itu hal yang perlu kita selaraskan gitu dengan konsep hikmah dan tabayun dalam Al-Quran ini gitu. Dari kasus Timothy Ronald ini, singkatnya kita belajar bahwa di sini bukan tentang orang yang salah ataupun yang benar, tapi lebih tepatnya gimana cara kita sebagai masyarakat digital mengelola bahwa sebuah ketikan itu ternyata bisa membentuk sebuah opini, bisa menjadikan orang itu tuh value-nya itu seperti apa gitu. Intinya di medsos kita nggak bisa mengkontrol mana yang bisa viral dan mana yang enggak, tapi kita bisa memilih untuk mengkontrol apa yang tidak baik untuk kita ketik ataupun kita sampaikan. Dan Islam jelas menegaskan atau punya batasan terkait kita nggak perlu untuk cepat bicara, kita nggak perlu untuk cepat menyimpulkan, tapi kita harus bisa menatap dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Apapun koreksi kalian aku terima. Nanti bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Annyeong!